Hai semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel ya. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading mingguan ya untuk zodiak Aquarius, Sun, Moon, and Rising untuk periode dari tanggal 11 Mei sampai dengan 17 Mei 2020. Oke, reading ini sifatnya umum sekali ya guys. Jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara dan sebagainya. Jadi silakan disesuaikan saja dengan kondisi kalian masing-masing. Oke. Jadi sebentar ya, kartunya dikocok dulu sebelum kita mulai. Oke. Oke. Oke, sekarang kita mulai ya. Yang pertama kartunya King of Swords, 5 tongkat, The Magician, Knight of Swords, 7 cawan, King of Cups ya. Terus Page of Swords, 4 pedang, dan tema kalian adalah kartu Queen of Cups. Oke. Terus kartu yang berada di paling bawah adalah kartu 2 cawan. Oke, kartu 2 cawan biasanya melambangkan keluarga, pasangan, dan teman-teman. Jadi artinya mayoritas dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi ingin berkomunikasi dengan seseorang ya, dengan keluarga, dengan pasangan, ataupun dengan teman-teman kamu. Mungkin dengan tujuan untuk meminta pendapat dari mereka, bisa juga mungkin dengan tujuan untuk menyampaikan sebuah keinginan dan pendapat kepada seseorang ya. Jadi di sini kalian mungkin lagi ingin berkomunikasi dengan seseorang yang paling dekat dengan kamu dalam minggu ini ya. Terus di bawahnya ada kartu 3 koin. Jadi artinya dalam minggu ini mungkin kalian juga ingin membangun hidup kamu secara perlahan-lahan. Mungkin di sini kalian lagi ingin membangun kedekatan dengan seseorang, terutama dengan keluarga di rumah, dengan pasangan, ataupun dengan teman-teman kamu. Ya, di sini kalian lagi membangun hubungan yang lebih baik dengan mereka nantinya ya dalam minggu ini. Terus di bawahnya ada kartu 9 pedang. Jadi artinya belakangan ini mungkin kalian lagi merasa cemas khawatir ya, lagi mengkhawatirkan sesuatu hal, misalnya mungkin lagi mencemaskan kondisi dalam pekerjaan, kondisi keuangan ya, bisa juga bagi yang lain mungkin lagi mengkhawatirkan pasangan, mengkhawatirkan hubungan asmara dan sebagainya. Jadi intinya ada sesuatu hal yang sedang kamu cemaskan akhir-akhir ini. Terus bawahnya ada kartu The Empress. Jadi artinya mungkin belakangan ini kalian juga telah memikirkan cara kreatif baru untuk memperbaiki hubungan dengan seseorang misalnya. Bisa juga mungkin lagi memikirkan cara-cara kreatif untuk menyelesaikan sebuah masalah rumit yang pernah terjadi akhir-akhir ini ya dalam hidup kalian masing-masing. Jadi perlu untuk ekstra bersabar di sini. Oke? Terus tema kalian dalam minggu ini adalah kartu Queen of Cups. Jadi artinya beberapa dari kalian mungkin sedang berhubungan dengan water sign seperti Pisces, Scorpio, Cancer. Bagi yang lain ini energi kamu sendiri ya. Jadi artinya dalam minggu ini mungkin mayoritas dari kalian cukup sensitif perasaannya, lagi merasa emosional, mungkin dikarenakan ada suatu hal yang terjadi belakangan ini ya, sehingga membuat kamu merasa down banget akhir-akhir ini. Terus dalam minggu ini sepertinya perasaan kamu masih merasa sensitif, belum bisa menerima apa yang telah kamu alami belakangan ini. Dengan kartu ini mungkin kamu lagi bersedih ya, bisa juga mungkin di sini kalian lagi memikirkan masa lalu ya, cukup emosional dalam menghadapi sebuah masalah, jadi perlu untuk berhati-hati ya. Dengan kartu 2 cawan tadi mungkin di sini kalian cukup emosional ketika berbicara, menyampaikan pendapat kepada teman, keluarga, dan pasangan. Jadi sarankan sekali untuk berhati-hati ya, untuk menghindari kesalahpahaman dengan mereka nantinya dalam minggu ini. Oke, terus di sini kita mulai dengan kartu King of Swords dan kartu 5 tongkat. Dengan kartu King of Swords, kemungkinan beberapa dari kamu sedang berhubungan dengan air sign seperti Libra, Gemini, Aquarius ya. Bagi yang lain mungkin ini energi kamu sendiri. Jadi dengan kartu ini mungkin dalam minggu ini kalian akan ingin menyampaikan sebuah pendapat kepada seseorang. Di sini kalian cukup tegas dalam berbicara, dalam berkomunikasi dengan teman, dengan rekan sekerja di kantor ya, dengan pacar dan sebagainya. Jadi perlu untuk berhati-hati dalam berkomunikasi untuk menghindari kesalahpahaman. Soalnya dengan kartu ini kalian cenderung tegas banget ya dalam berbicara dan menyampaikan pendapat.
Dan dengan kartu 5 tongkat di sebelahnya, mungkin ada semacam konflik perdebatan yang akan terjadi dengan seseorang. Mungkin dikarenakan kalian terlalu tegas dalam menyampaikan sebuah pendapat sehingga ujung-ujungnya akan menimbulkan sebuah kesalahpahaman yang baru ataupun argumen dengan seseorang, ya, dengan rekan sekerja di kantor, dengan pacar, ya, dengan keluarga dan sebagainya. Jadi perlu untuk ekstra berhati-hati di sini. Dengan kartu Queen of Cups sebagai tema utama, mungkin emosi dan perasaan kamu juga lagi naik turun, ya. Di sini mungkin kalian agak sedikit sensitif dalam menghadapi seseorang, dikarenakan mungkin ada sebuah konflik perdebatan yang akan terjadi nantinya. Di sini kalian cukup emosional dalam menghadapi masalah tersebut dengan keluarga, pasangan dan teman-teman. Jadi perlu untuk berhati-hati dan bersabar, ya. Terus bagi yang lain, kemungkinan dengan kartu 5 tongkat ada semacam konflik batin yang telah kamu alami belakangan ini. Konflik batin ketika ingin mencari sebuah solusi yang tepat dalam memperbaiki sebuah masalah. Di sini kalian sedang dihadapkan ke dalam sebuah masalah rumit akhir-akhir ini. Di sini kalian sedang mengalami semacam konflik internal dalam batin, tidak tahu harus berbuat apa dalam mencari sebuah jalan keluar, sehingga ujung-ujungnya akan membuat perasaan kamu cukup sensitif dengan kartu Queen of Cups sebagai tema utama. Jadi perlu untuk ekstra bersabar, ya. Terus bawahnya ada kartu 7 cawan dan kartu King of Cups. Oke, dengan kartu 7 cawan mungkin ada sebuah ilusi yang akan kamu alami. Apa yang kamu lihat tidak sama dengan kenyataan yang sebenarnya. Di sini kalian sedang mengalami sebuah ilusi, ya, yang akan membuat kamu merasa bingung sekali perasaannya. Misalnya mungkin lagi merasa bingung ketika ingin mengambil keputusan, ya, merasa bingung dalam menghadapi masalah di kantor, masalah dalam keuangan, dan sebagainya. Jadi intinya di sini perasaan kamu cenderung merasa bingung banget untuk minggu ini. Bingung dalam bertindak, bingung dalam mengambil keputusan. Sehingga dengan kartu King of Cups sebagai tema utama, jangan lupa untuk menggunakan intuisi terlebih dahulu, ya, sebelum mengambil keputusan. Soalnya di sini kalian sedang dihadapkan ke dalam sebuah ketidakpastian dan ilusi untuk minggu ini. Di sini kalian sedang merasa bingung perasaannya. Jadi jangan lupa untuk selalu berdiskusi dengan orang-orang terdekat, ya, terutama dengan keluarga, ya, pasangan dan teman-teman dengan kartu 2 cawan tadi, supaya kamu bisa mendapatkan solusi yang lebih baik lagi dalam memecahkan sebuah masalah, ya. Terus di sebelah sini ada kartu The Magician. Jadi artinya dalam minggu ini mungkin kalian akan menggunakan cara yang kreatif, cara yang lebih kreatif dalam menyelesaikan sebuah masalah, dan kalian sepertinya akan bergerak dengan cukup cepat. Soalnya di sampingnya ada kartu Knight of Swords. Jadi di sini kalian cukup cepat dalam bertindak, cepat dalam mengambil keputusan. Namun biasanya agak sedikit terburu-buru dengan kartu ini. Jadi perlu untuk berhati-hati, ya. Jadi bagi kalian yang ingin mengambil tindakan baru ataupun keputusan penting, ya, silakan kalian pertimbangkan semuanya secara detail, pertimbangkan pro dan kontranya sebelum mengambil keputusan. Jangan lupa menggunakan intuisi, ya. Soalnya kartu ini juga melambangkan sebuah intuisi. Gunakan intuisi ketika ingin mengambil keputusan penting. Oke. Terus di bawahnya ada kartu Page of Swords. Jadi artinya mungkin dalam minggu ini kalian juga sedang merasa serba ragu-ragu terhadap seseorang ataupun ragu-ragu mengenai diri sendiri. Misalnya mungkin lagi meragukan teman, meragukan pasangan, ya, meragukan kondisi dalam pekerjaan dan sebagainya. Jadi bagi kamu yang sedang bekerja, mungkin di sini kalian sedang meragukan apakah kondisi pekerjaan bisa berjalan dengan lancar apa enggak nantinya. Begitu juga bagi yang sedang menjalankan usaha, ya, mungkin di sini kalian serba ragu-ragu ketika ingin menjalankan kondisi bisnis, ya, untuk minggu ini. Terus di sampingnya ada kartu 4 pedang. Jadi artinya di sini kalian perlu untuk banyak istirahat, ya, untuk lebih menenangkan hati dan pikiran kalian. Soalnya dalam minggu ini kalian serba ragu-ragu dengan kartu Page of Swords ini. Ragu-ragu mengenai sesuatu hal dalam hidup kalian masing-masing. Dengan kartu 4 pedang, silakan gunakan kesempatan untuk beristirahat, ya. Mungkin di sini kalian lagi butuh waktu sendirian untuk berpikir, ya, dan melakukan evaluasi ulang mengenai sumber keraguan-raguan tersebut. Ya, di sini kalian sedang berusaha untuk menyelesaikan sebuah masalah ke arah yang lebih baik lagi. Di sini kalian perlu untuk menggunakan banyak cara, ya, cara-cara yang lebih kreatif dengan kartu The Magician tadi, ya. Jangan lupa untuk banyak beristirahat supaya kondisi perasaan kamu lebih tenang kembali dalam minggu ini. Soalnya tema utama kalian kartunya Queen of Cups tadi. Perasaan dan emosi kamu cukup sensitif dan emosional untuk minggu ini. Jadi perlu untuk ekstra bersabar, ya, dan tetap semangat. Dengan kartu 5 tongkat mungkin ada semacam kesalahpahaman, argumen, perdebatan yang akan terjadi dikarenakan mungkin kalian cukup tegas dalam menyampaikan sebuah pendapat dengan kartu King of Swords tadi, ya. Jadi perlu untuk berhati-hati. Mungkin ada semacam rasa bingung, ya, yang akan kamu alami juga dengan kartu 7 cawan. Disarankan untuk selalu berdiskusi dengan orang-orang terdekat, ya. Gunakan intuisi dengan kartu Queen of Cups sebagai tema utama.
Dengan kartu The Magician mungkin kalian akan menggunakan cara yang lebih kreatif dalam menyelesaikan sebuah masalah rumit ya. Walaupun memang beberapa dari kalian sedang merasa ragu-ragu ya dengan kartu Page of Swords tadi. Ragu-ragu terhadap seseorang, ragu-ragu mengenai sesuatu hal. Jadi perlu untuk selalu berpikiran positif ya, dan tetap optimis dalam minggu ini. Oke? Guys, gitu aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, share, komentar ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.